Nah, sebelum masuk ke penyalahgunaan kode etik di Indonesia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari kode etik. Kode etik psikologi adalah seperangkat pedoman yang dirancang untuk membantu para profesional dalam bidang psikologi dalam menentukan apa yang etis atau tidak etis dalam situasi kerja mereka. Kode etik ini membantu dalam menjaga standar tinggi dalam praktik profesional, penelitian, dan pendidikan dalam psikologi. Kode etik ini biasanya mencangkup area seperti kerahasiaan, kompetensi, hubungan profesional dan pribadi, integritas, dan tanggung jawab. Misalnya, seorang psikolog harus selalu menjaga kerahasiaan klien mereka, kecuali dalam situasi tertentu di mana ada ancaman nyata terhadap keselamatan orang lain. Setiap negara biasanya memiliki organisasi profesional psikologi yang mengatur kode etik ini. Di Indonesia, kode etik psikologi diatur oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Ingat, kode etik ini sangat penting untuk memastikan bahwa orang yang mencari bantuan psikologis mendapatkan perawatan yang aman, efektif, dan berorientasi pada klien. Sekarang kita masuk ke penyalahgunaan kode etik psikologi di Indonesia. Bisa terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya seorang psikolog yang melanggar kerahasiaan klien mereka, atau yang tidak menjaga batas-batas profesional dengan klien. Contoh lainnya mungkin termasuk psikolog yang tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menangani masalah tertentu, tetapi masih mencoba untuk memberikan terapi atau saran, atau seorang psikolog yang memanipulasi klien mereka untuk keuntungan pribadi atau finansial. Jika terjadi penyalahgunaan kode etik, biasanya ada mekanisme untuk melaporkan pelanggaran tersebut ke organisasi profesional yang relevan, seperti Himpunan Psikologi Indonesia (HIMSI). Organisasi ini kemudian akan melakukan investigasi dan dapat memberikan sanksi jika diperlukan. Pentingnya untuk dicatat bahwa kode etik ini adalah untuk melindungi klien dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang aman dan efektif. Jika Anda merasa bahwa kode etik telah dilanggar, jangan ragu untuk mencari bantuan dan melaporkannya. Setiap pelanggaran wewenang di bidang keahlian psikolog dan setiap pelanggaran terhadap kode etik psikologi Indonesia dapat dikenakan sanksi organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Himpunan Psikologi Indonesia dan Kode Etik Psikologi Indonesia. Apabila psikologi dan atau ilmuwan psikologi menemukan pelanggaran atau penilaian salah terhadap kerja mereka wajib mengambil langkah-langkah yang masuk akal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperbaiki atau mengurangi pelanggaran atau kesalahan yang terjadi. Pelanggaran kode etik psikologi adalah segala tindakan psikologi dan atau ilmuwan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran oleh psikologi terhadap janji atau sumpah profesi, praktik psikologi yang dilakukan oleh mereka yang bukan psikolog atau psikolog yang tidak memiliki izin praktik, serta layanan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik Psikologi. Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud di atas adalah pelanggaran ringan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seorang psikologi dan atau ilmuwan psikologi yang tidak dalam kondisi yang sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi salah satu tersebut di bawah ini. 1. Ilmuwan psikologi, profesi psikologi, penggunaan jasa layanan psikologi, individu yang menjalani pemeriksaan psikologi, pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya. Pelanggaran sedang yaitu tindakan yang dilakukan oleh psikologi dan atau ilmuwan psikologi karena kelalaiannya dalam melaksanakan proses maupun penanganan yang tidak sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan, mengakibatkan kerugian bagi salah satu tersebut di bawah ini. 1. Ilmu
psikologi, profesi psikologi, penggunaan jasa psikologi, individu yang menjalani pemeriksaan psikologi, pihak-pihak yang terkait, dan masyarakat umumnya. Pelanggaran berat yaitu tindakan yang dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang secara sengaja memanipulasi tujuan, proses maupun hasil yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu di bawah ini. 1. Ilmuwan psikologi, profesi psikologi, penggunaan jasa layanan psikologi, individu yang menjalin pemeriksaan psikologi, pihak-pihak yang terkait, dan masyarakat. Nah, teman-teman, itu tadi pengertian dari kode etik psikologi di Indonesia dan penyalahgunaan kode etik di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.